Salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Saya menyapa kita semua dengan kasih Tuhan, bahwa kalaupun kita tidak bisa pergi kemana-mana, di rumah saja, tapi di rumah juga kita bisa beribadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengangkat satu pujian buat Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Saya ingin membagikan firman Tuhan kepada Bapak dan Ibu saudara-saudara dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan bicara tentang penyertaan Tuhan yang sempurna. Apakah arti dari penyertaan Tuhan? Penyertaan Tuhan itu artinya Dia ikut, Dia turut. Artinya Tuhan bersama-sama dengan kita. Dalam bahasa Ibrani dikatakan bahwa penyertaan Tuhan itu sering kita dengarkan dikatakan Immanuel. Kata Immanuel itu ada dua kata. Pertama El dan Immanu, yang artinya dengan kita. Nama ini muncul 3 kali dalam Alkitab, ya, yaitu dalam kitab Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8, lalu nanti muncul dalam Matius pasal 1 ayat 23. Allah berjanji untuk senantiasa menyertai kehidupan kita sampai seterusnya. Dalam Matius pasal 28 dikatakan, Aku menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Lalu pertanyaannya, apakah yang Tuhan lakukan ketika Dia menyertai hidup kita? Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa hal yang perlu kita pelajari tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Nah, penyertaan Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5-8 dikatakan, di ayat 5 dikatakan di situ, Ia akan selalu bersama kita. Jadi penyertaan Tuhan memberikan arti bagi kita saudara-saudara bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Dalam ayat 5 ini ada kalimat yang menyatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu saudara, kita harus mengetahui bahwa dalam keadaan apapun sebenarnya Tuhan selalu menyertai. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-6 dikatakan, Ia selalu ada untuk menolong kita. Jadi penyertaan Tuhan memberikan arti bahwa Tuhan selalu ada menolong kita.
Karena dia adalah penolong yang sejati. Dia kan menolong kita lewat rohnya, saudara-saudara. Dia janjikan penolong untuk menghibur kita. Karena itu tidak perlu takut sebenarnya menghadapi kehidupan ini. Dalam ayat yang ke-6 di dalam Ibrani itu tadi dikatakan bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ketika kita buat Tuhan menjadi penolong dalam hidup kita, sebenarnya tidak ada yang perlu kita takuti, saudara. Apapun, kematian sekalipun, tidak perlu takut. Karena kalau mati pun mati sampai ke rumah Bapa. Ini merupakan wujud penyertaan Tuhan, yaitu pertolongannya, saudara-saudara. Jadi Tuhan bertindak sebagai penolong dalam kehidupan kita. Nah, kebanyakan orang yang tidak mengerti tentang keberadaan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, sehingga saudara-saudara, kita lihat banyak orang yang tidak atau sudah tidak mengerti apa pentingnya berdoa, apa pentingnya beribadah. Bahkan tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Dan tidak sedikit orang yang percaya, yang mencari pertolongan di tempat-tempat yang lain. Dukun, paranormal, orang pintar, dan lain sebagainya. Saudaraku yang kekasih, mari kita terus berjalan, saudara-saudara, bersama dengan Tuhan. Ya, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, di dalam Bilangan 12 ayat 16 dikatakan, ya, bahwa bangsa Israel ada di padang gurun Paran. Ada sebuah daerah yang sangat dekat dengan tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Alkitab menuliskan bahwa Joshua dan Kaleb akhirnya berhasil memasuki tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka yakin akan penyertaan Tuhan. Yakin, saudara-saudara. Sementara ada 10 orang pengintai itu, ya, tidak mewarisi janji-janji Allah. Kenapa? Karena mereka digentarkan oleh penduduk yang ada di tanah Kanaan. Ya. Di dalam ayat 32 di sana kita bisa lihat bahwa ke-10 orang itu hanya membawa kabar busuk. Kabar busuk ini adalah, dan inilah yang membuat orang tidak berani menghadapi apapun. Di ayat 30, Kaleb sedang mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Dia memberitahu kabar baik, saudara-saudara. Ya, karena hanya kabar baiklah yang bisa membuat hati orang tentram. Sekarang semua kabar menakutkan. COVID-19 ini adalah virus yang memang sangat mematikan. Tetapi kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada lawan, tidak ada musuh. Dan musuh itu akan berhadapan dengan Tuhan. Nah, jika di hari-hari ini kita seperti ingin memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, maka kita perlu meneladani atau memiliki sifat-sifat seperti sifat Kaleb dan Joshua. Lebih percaya kepada janji Tuhan daripada manusia. Yang 2 orang ini selalu percaya bahwa tanah Kanaan itu sudah menjadi bagian mereka, milik mereka. Tapi yang 10 orang tadi tidak percaya, mereka takut. Karena itu kita tidak perlu takut memang dalam menjalani hari-hari. Sekalipun hari esok itu bagaikan misteri. Tetapi saya mau katakan melalui siang hari ini, percayalah bahwa Allah Immanuel, Allah tetap beserta dengan kita. Karena itu saudara-saudara, lewat pesan singkat dari firman Tuhan ini, mari kita semua yakini janji Tuhan.
yakini firman Tuhan. Daud juga pernah mengatakan dalam 1 Samuel 17, dia sedang berhadapan dengan Goliat. Dia katakan, hari ini juga Tuhan akan memberikan engkau kepadaku. Tuhanlah yang tetap ditinggikan. Tuhanlah yang tetap dimuliakan. Bukan manusia, bukan siapa-siapa. Tuhan yang memberi segala sesuatu. Kemenangan, kekuasaan, berkat-berkat itu hanya ada di tangan Tuhan. Nah, kalau kita percaya Tuhan menyertai kita, maka Immanuel pasti kita semua akan diberikan jalan terbaik, solusi terbaik di masa-masa sukar ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih buat siang hari ini. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Horas. Saya berdoa Tuhan Yesus yang baik, Engkau mendengarkan seruan umat-umatmu dimanapun berada. Tapi saya berdoa melalui media ini, Tuhan memberkati mereka. Salurkan berkat-berkat-Mu, berkat ketenangan, kedamaian buat semua umat-Mu ini, dimanapun mereka berada. Terima kasih, bagimu hormat Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.